Mama tahu kalau ini bukan demam biasa. Kalau saja Nadine ketemu Yuga dan Norman, mungkin Nadine akan sembuh. Tapi gimana? Kita kan nggak tahu rumah mereka. Seandainya aja Papa dulu nggak ngusir mereka ya. Lain kali kalau ada masalah di rumah ini, kamu cerita sama aku. Cerita apa adanya. Aku kan udah bilang sama kamu, jangan kasih masalah baru ke orang tua aku. Masalah apa sih, Al? Aku nggak cerita apa-apa ke orang tua kamu. Nggak mungkin mereka nangis tanpa sebab kayak anak kecil. Kamu tahu kan, Mas Norman lagi kena masalah. Dan kalau masalah ini nggak selesai, rumah ini disita dan keluarga aku ditaruh di mana, Kay? Sering banget sih nih anak. Ngerjain gue lagi. Lucu. Siapa yang mulai? Pintunya mana? Mas Norman. Pagi, Mas. Mau kemana nih? Cin, gue pengen ngomong sama lo. Kamu tunggu sini dulu ya, Nak. Cin. Lu ngajarin apa sih ke anak gue? Asal lo tahu ya, anak gue tuh laki-laki tulen. Lu jangan macem-macem dong. Hei, ampun. Ngomong pelan-pelan aja, bisik-bisik. Gak enak dong kedengeran anak gue. Iya. Mas, emangnya Ucin tuh ngajarin apa sih? Ucin tuh gak pernah ngajarin yang macem-macem. Cuma nyuci, nyapu, ngepel, masak. Udah. Ya itu namanya ngajarin macem-macem. Lo gimana sih? Kira-kira dong. Shhh. Kalem dong. Tadi katanya gak mau kedengeran sama Yuga. Gimana sih? Iya. Lagian, Mas, emangnya tuh kenapa sih kalau Ucin tuh ngajarin si Yuga kayak gitu? Itu kan nggak apa-apa, biar dia itu bisa mandiri. Bagus buat bekal dia di masa depannya nanti. Nggak mau. Gue ngeri. Nggak usah deh mendingan. Abis ini lo ngapa? Ngajarin anak gue nyalon pasti. Daripada keterusan, mendingan mulai sekarang. Gue nggak deh. Nitipin anak gue ke lo. Maafin saya ya, Mas. Mas udah nggak percaya lagi ya sama saya. Padahal kan saya udah sayang banget sama Yuga. Tapi saya ngerti kok. Mas takut kan kalau Yuga terus dititip sama saya, terus dia bisa jadi banci. Iya kan? Gue juga minta maaf deh. Gue udah ngerepotin lo terus. Dan gue terima kasih lo udah mau bantu gue jagain juga. Ntar malam kita jadi nonton. Sama siapa aja? Cuma lo sama Wulan kan? Hah? Bawa pasangan? Aduh, gue nggak tahu deh laki gue bisa apa enggak. Yaudah ya, ntar lagi gue kabarin. Al, nanti malam aku boleh nonton ya. Aku bete di rumah terus. Tapi Vinca titipin mama ya. Kamu bisa ikut nggak, Al? Soalnya Wulan bawa suaminya, terus Diana bawa pacarnya. Masa aku sendirian? Jam berapa? Jam 5, kan pas sama kamu pulang kantor. Lo lihat nanti ya, mudah-mudahan gak meeting. Kalaupun ada meeting dadakan, bilang aja kamu nggak bisa. Ya, nggak enak dong, Kay. Masa nggak ikut meeting cuma gara-gara nemenin kamu nonton? Kamu mau nonton pergi aja ya. Nanti kalau aku bisa aku susul kamu, oke? Om Aldo, Om jadi kan nyari Kak Yuga hari ini? Insya Allah ya.
Tapi kamu berdoa juga supaya Om ketemu sama Kak Yuga. Ya? Iya Om. Om, ini permen kesukaannya Kak Yuga. Nanti kasih ya ke dia. Biar dia mau diajak sini. Eyang jadi kan bikin kue untuk menyambut Kak Yuga? Iya Nadine, jadi. Asik, Kak Yuga pasti seneng banget. Eyang, bikin kuenya yang banyak ya. Iya Nadine, pasti. Dalam keadaan marah pun, dia tetap menyiapkan keperluan suaminya. Fitri memang istri yang baik. Rel, kok kamu gak sabaran sih nunggu aku milihin kemeja buat kamu? Malah kamu pilih sendiri. Loh, ini aku kira kamu yang nyiapin. Soalnya tadi aku ngeliat di ranjang kemejanya ini. Rel, kalau istri kamu lagi sibuk, ibu itu pasti ada buat anak lelakinya. Tadi kan Fitri lagi sibuk siapin kamu sarapan. Jadi Mami yang nyiapin kamu baju. Nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa, Mi, nggak apa-apa. Kalau Mami ngerasa tiap hari Mami perlu nyiapin baju buat aku, silakan aja, Mi. Ya janganlah, masa tiap hari nanti dikirain Fitri, Mami mau ngerebut kamu lagi. Mi, kalau sampai Fitri berpikir seperti itu, kita pulangin langsung ke Wonogiri, Mi. Farel kok gitu banget sih bercandanya? Fit, Ya ampun Mi, Mami jangan pernah berpikir. Aku pernah mikir kalau Mami itu mau ngerebut Farel dari aku. Tenang aja kok Mi. Kalau Mami mau nyiapin kemeja buat Farel, mau nyiapin apapun buat Farel, kapan aja terserah Mi. Fitri nggak apa-apa kok, asal Mami senang. Lagian kan Mami itu ibu kandungnya Farel. Seorang ibu itu pasti punya hak atas anaknya. Ya udah kalau gitu, Mami tunggu kalian di meja makannya sayang ya. Tunggu aja ya Fit, ini cuma permulaan. Lihat aja cerita berikutnya. Fit, maaf ya, nggak usah dipikirin lagi ya soal semalam. Aku tuh gak marah sama kamu soal semalam, Rel. Aku cuma tersinggung aja. Emangnya benar kamu mau mulangin aku ke Wonogiri? Ya ampun, Fit. Aku kan cuma bercanda, Fit. Jangan ngambek dong. Kamu pikir aku gembel? Yang udah nemuin dompet, terus dikasih imbalan sama pemiliknya? Gitu? Aku cuma pengen jadi partner yang nyaman buat kamu. Papa ke pasar dulu ya. Nanti pulang sekolah Papa jemput. Kalau dagangan satenya udah siap, kamu ikut Papa jualan ya. Tapi kan juga banyak PR, Pak. Kapan juga ngerjain PR-nya? Kalau juga ikut Papa jualan terus. Ya ngerjainnya kan bisa di tempat kita dagang, Nak. Yaudah ya, Pak. Juga berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Salam. Pelajaran benar ya. Pak. Tadi kenapa sih Papa matahin Om Ucin
Kan kasihan Om Ucin. Om Ucin itu baik tau, Pak. Enggak. Papa nggak marah kok sama dia. Kalau juga udah bisa masak, nyapu, terus nyuci baju, jangan marahin Om Ucin dong, Pak. Marahin aja juga. Udah ya, Nak. Nggak usah ngomongin soal itu. Mending kamu masuk sana. Nanti telat lagi. Tuh, teman-teman kamu udah pada masuk tuh. Tuh kan, udah bel juga. Sana, Ki. Udah. Assalamualaikum, Pak. Salam. Mas Norman, Mas mau ke pasar ya? Ayang Bila. Iya nih. Mas, sebaiknya Yuga jangan diajak-ajak lagi untuk berjualan, Mas. Memangnya kenapa? Saya takut sekolahnya jadi terganggu, Mas. Kalau dia kecapean, nanti dia bisa nggak konsentrasi untuk belajar. Tugas dan PR-nya malah nggak akan beres, Mas. Aduh, gimana nih? Gue udah nggak mungkin ditipu Ucin. Ngajak jualan juga nggak boleh. Aduh, pusing deh gue. Tapi saya yakin kok, Mas bisa membimbing Yuga dengan baik. Insya Allah. Satu hal yang harus Mas ingat. Anak itu membutuhkan kekuatan untuk bersandar, membutuhkan pundak untuk menangis, dan membutuhkan contoh untuk mempelajari sesuatu dari seseorang, Mas. Aduh, mati gue. Makin ngeri nih gue nitipin ke Ucin. Mas ini kenapa sih kok bengong gitu? Ya udah Mas, aku masuk dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam, selamat bekerja sayang. Mas. Maaf ya, Fit. Kalau tadi bercandanya agak kelewatan. Sya, kamu hari ini mau kemana aja? Hari ini Tasya ada kuliah sampai jam 11, Oma. Udah gitu Tasya mau makan siang sama teman Tasya. Laki-laki? Kok Oma tahu sih? Kamu cari cowok hati-hati, jangan sembarangan. Kamu kan masih baru di Jakarta. Iya Om, Tasya ngerti kok. Lagian Syah, kamu tuh kan tinggal di sini untuk kuliah, bukan buat pacaran loh. Ya, kuliah sambil pacaran kan nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Daripada keasikan kuliah, lupa deh cari jodoh. Yang repot kan kita juga. Bisa-bisa jadi perawan tua. Ya enggak lah, Ma. Tasya berapa sih umurnya sekarang? Nggak usah panik lah. Tasya, kamu kalau mau cari jodoh jangan sembarangan ya. Cari yang masa depannya itu bagus. Jangan seperti papa kamu, susah diandelin. Mama gimana sih? Kok malah jelek-jelekin papanya? Kalau nasihatin ya nasihatin, Ma. Tapi kok bisa bikin anaknya sampai benci sama orang tuanya dong? Sya, pokoknya ya, kalau cari jodoh nanti yang sepadan dengan keluarga besar kita. Ya iyalah Oma, Miko itu masih muda tapi dia punya usaha. Jadi cowok itu namanya Miko. Jadi pengusaha muda? Waduh, hebat kamu. Pinter kamu cari jodoh. Dia bukan dari kampung kan? Dari kampung? Ih, gak banget deh Oma. Masa dari kampung sih? Miko itu lulusan luar Oma. Udah orangnya ganteng, modern. Nah, yang paling penting nih, orang tuanya kaya banget. Sate ayam aktor terkenal Bang Norman. Siapa beli 1 porsi, naik gaji 10%. Beli 2 porsi, naik gaji 20%. Insya Allah kalau di ACC sama bos. Sate ayam, 3M. 3M. Apaan tuh, Nak? Udah meriah, Pak. M yang satu lagi? Mencret. Mencret. Kamu nih gimana sih? Bukan bantuin papa, malah ngejelek-jelekin. Bisa nggak laku kan? Sate 3 porsi dong. Ini enaknya, Bang. Ganteng amat ya. Iya, gak pantas amat sih. Jangan-jangan boleh nyulik lagi. Buat bantu-bantu dagang.
Barangan aja, itu anak saya, asli. Kalau nggak percaya, besok saya bawain akte kelahirannya. Lagian emang kenapa sih? Nggak lihat apa? Bapaknya ganteng. Kasih ya bang. Kasih ya bang, sama dia nih. Udah nih. Alhamdulillah, dapat banyak. Paul, dagangan kita laris, Paul. Papa punya duit banyak nih. Duh, jadi nggak tega gue. Kasian banget sih anak gue. Mau dititipin kemana lagi ya? Titipin ke Ucin nggak mungkin. Tadi gue udah marah-marah sama dia. Bener kata yang bilang. Gak baik kalau ngajak dia jualan. Gak bagus buat anak gue. Vino, kamu makan siang di mana? Aku traktir ya. Kamu kan udah nemuin dompet aku. Kamu pikir aku gembel? Yang udah nemuin dompet, terus dikasih imbalan sama pemiliknya? Gitu? Tuduhan kamu tuh kasar banget, tahu nggak? Aku tuh cuman pengen berbuat baik sama kamu. Karena kalau boleh jujur, aku ngerasa lega dompet aku udah ditemuin. Aku cuman pengen jadi partner yang nyaman buat kamu. Tapi kalau tahu tanggapan kamu bakalan sinis kayak gini, aku nyesel. Sabar, Mo, sabar. Ingat, jangan pernah baik atau berusaha ramah sama manusia es itu. Bos. Kamu lagi ngapain? Meditasi? Aku lagi bete sama Vino? siapa lagi? Manusia paling gak punya perasaan di kantor ini. Kayaknya kamu nggak perlu capek-capek lagi untuk narik simpati dia. Karena aku pikir apapun usaha yang kamu lakuin nggak akan bikin hati dia tergetar. Ya ampun, Al. Kamu pikir aku naksir sama dia? Terus kamu pikir selama ini aku narik simpati dia gitu? Kalau enggak, kenapa kamu begitu baik sama dia? Aku nggak bisa jahat sama orang. Masa iya aku harus berubah karakter cuman ngasih pelajaran sama orang? Aku tahu, berbuat baik itu nggak salah. Fitri itu kan sudah menjauhkan Lia dari suaminya Lia. Sekarang dia harus ngerasain dong, Mam. Bagaimana rasanya jauh dari suami. Atas nama cinta. Alsya? Hai, Mik. Untung kamu cepetan datang. Kalau nggak aku bete nih nungguin di sini sendirian. Gimana sama kerjaan kamu? Ya, lumayan lah. Duh, aku lapar banget nih. Kamu pesan apa? Terserah kamu aja deh. Yaudah. Ya, halo? Gimana? Oke, aku kesana sekarang ya. Bye. Miko, fettuccine kayaknya enak deh. Kamu mau coba nggak? Maaf ya, aku harus pergi. Kita kan makan juga belum. Kamu makan sendiri aja ya. Aku ada urusan penting sekarang. Tapi kan abis ini janjinya mau nonton. Kita nonton besok aja ya, Aku ada urusan penting sekarang. Ya udah deh, kamu urusin aja kerjaan kamu. Aku nggak apa-apa kok di sini sendirian. Aku pergi dulu ya. Iya. Ini Mbak minumnya. Makasih ya. Akhirnya cita-cita gue tercapai juga. Dapet cowok keren dan kayak macam Miko. Nggak apa-apa deh, gue bakalan berusaha ngertiin dia. Pasti dia bakalan cinta mati banget sama gue. Oke. Jadi klien kita minta foto-foto yang sudah kamu bikin itu untuk dikirim ke sana.
Dan nanti mereka yang akan menentukan. Ya? Aduh, Fitri kok seharian ini nggak nelfon sih? SMS juga enggak. Ngambeknya lama banget sih. Aduh, bakal gagal lagi ntar malam nih. Aldo, saya minta kamu selesaikan laporannya sore ini ya. Baik, Pi. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan ya. Meeting kita selesai sore ini. Selamat sore. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum, Kay. Aduh, Kay, kayaknya aku nggak bisa nemenin kamu nonton deh. Aku disuruh nyelesain laporan nih sama papi sore ini. Kamu sama teman-teman kamu aja ya. Soalnya aku pasti pulang malam banget ya. Iya, kapan-kapan aku usahain ya. Ya udah, Assalamualaikum. Duluan ya. Iya. Ingat, Mos. Jangan terlalu baik sama dia. Cuek aja so nggak butuh. Jadi ini yang mana? Terserah. Kamu aja yang milih. Kok aku yang milih sih? Percuma kan? Kalau aku yang milih. Kalau endingnya kamu pasti protes juga. Iya, tapi kan yang tugasnya milih itu kan kamu. Jangan lempar tanggung jawab dong. Aku lagi males berdebat sama kamu. Gak ada waktu dan gak penting. Jadi kamu pilih aja sendiri, oke? Ya ampun, Mas Norman baru pulang ya? Kemarin pulangnya kayaknya sore-sorean deh. Kok sekarang malam banget sih pulangnya? Satenya gue tambahin agak banyakan dikit, jadi habisnya juga agak lama. Lo mau kemana, Cin? Habis beli jepit. Aduh, kasihan tuh Yuga ketiduran gitu. Capean ya, Mas? Iya nih, tadi ngebantuin gue seharian. Capek kali. Mas, duluan aja Mas ngomongnya. Lo deh, lo mau ngomong apaan? Enggak kok, Uci nggak mau ngomong apa-apa. Uci cuma kasihan aja tuh sama Yuga sampai ketiduran gitu. Uci aja yang gendong ya. Sini Yuga. Duh, lucu-lucu berat amat sih. Makasih ya, Jin. Lo ternyata emang orangnya baik. Maafin gue udah kasar tadi sama lo. Aduh, udah Ucin maafin lagi, Mas. Tenang aja. Kan sate homo. Mainan bencong. Waduh, sialan. Pasti gue dikira lagi naksir-naksiran sama si Ucin nih. Yaudah ya, Mas. Pulang aja yuk. Ayo. Aduh. Kunci. Allah, kunci. Aduh. Lo mau latah jorok ya? Nggak boleh tahu. Enggak kok. Ucin tuh ya nggak latah jorok. Kalau kaget, Ucin tuh langsung baca Yasin. Yasin? Panjang amat. Kalau kaget itu paling bagus baca astagfirullah. Gimana sih lo? Iya, Mas. Romantis banget itu di filmnya. Iya, apalagi pas cowoknya ngelamar. Gue pengen nangis gitu. Duh, bilang aja pengen dilamar. No, buruan dong tuh. Dino udah gak sabar. Iya ya. Gue ngiri deh sama lo berdua. Tiap pergi pasti bawa pasangannya. Emangnya suami lo kemana, Kay? Sibuk banget ya? Dia selalu sibuk sama kerjaannya. Dan sekalipun di rumah, dia pasti ngurusin mama papanya, bukan gue. Ya mungkin karena lo tinggal sama orang tuanya Aldo, Kay. Coba deh lo tinggal sendiri. Pasti nggak akan kayak gini kejadiannya. Iya, Kay. Enakan punya rumah sendiri. Lebih privacy ya? Iya. Oke deh, kita pulang dulu ya, Kay. Dah. Duluan ya, Kay. Gue juga deh. Dah. Aduh, kapan ya gue bisa pergi berduaan sama Aldo? Alif. Papa tuh. Alif. Papa kangen banget sama kamu. Mas, kamu nggak takut kalau sampai ketahuan ini anak kamu? Dia kan memang anak aku, Mai. Maksud aku, kamu nggak takut ketahuan kalau ternyata kita ini suami istri?
Loh, kita kan memang masih suami istri kan? Jadi menurut kamu nggak apa-apa kalau karyawan lain tahu hubungan kita yang sebenarnya? Iya, menurut kamu gimana, Mai? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Aku pikir kamu yang keberatan malah. Aku pikir justru kamu yang keberatan takut ketahuan sama Emil. Ngomong apa sih kamu tuh, Mas? Rel, ini ada undangan dari PH. Undangannya kan ada 4. Kamu ajak Fitri. Jadi biar kita rame-rame. Aku, kamu, Fitri, sama Aldo. Gimana? Jam 8 ya. Ya udah aku tanya Fitri dulu ya. Mana gue sama Fitri lagi diam-diaman lagi. Ya, Rel. Udah berani ngomong nih, udah gak marah lagi, Fit. Udah deh, kamu ngomong apa sih? Fit, nanti mau temenin aku nggak? Ada undangan premier film nih, jam 8 malam. Kalau mau, ntar diantarin sama Pak Amin aja ya, langsung ketemuan di PS. Sama siapa aja, Rel? Aku, Moza, Aldo, sama kamu. Ya udah, nanti aku usahain ya. Makasih ya, sayang. Ya? Boleh nggak nanti Fitri nemenin Farel nonton film premier? Sampai jam berapa, Fit? Undangannya sih jam 8 nih. Boleh nggak? Boleh kok, sayang. Nggak apa-apa kok. Ya. Makasih ya, Mi. Ya udah, Fitri ke kamar dulu mau siap-siap. Iya. Makasih ya. Lia, kamu tuh gimana sih? Kok kamu kasih izin dia pergi sih? Mam, Lia itu cuma ngizinin. Nggak lebih kok. Maksud kamu? Maksud Lia gini loh, Mam. Fitri itu kan sudah menjauhkan Lia dari suaminya Lia. Sekarang dia harus ngerasain dong, Mam. Bagaimana rasanya jauh dari suami. Jadi kamu sekarang tuh merasa ya bahwa kamu itu dijauhin oleh suami kamu? Ya, ini semua kan gara-gara menantu kesayangan kamu. Lia, kayaknya ya kamu itu dulu bilang ya bahwa Fitri itu menantu kesayangan kamu. Fitri itu menantu yang baik, menantu yang tulus, menantu yang hebat. Nah, sekarang kamu baru merasakan ya bahwa dia itu seperti duri dalam daging. Menantu itu tetap aja menantu, nggak bisa disamakan seperti anak sendiri. Kok anak saya sama kamu? Kalian janjian di sini? Aduh, Mos, kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya nanti sore aku mau ketemu sama orang yang mau beli rumah aku. Ya, iya udah deh nggak apa-apa. Tapi kan sayang, Al. Undangannya satu lagi buat siapa? Ajak Vino aja. Apaan? Vin, ada tiket premier film. Lu mau ikut nggak? Sayang, sisa 1 tiketnya. Gue ada. Udah, Vin, ikut aja. Lo bareng gua, Moza sama Fitri, ya? Ikut sama Papa, yuk. Kita makan siang. Beneran mau ajak Alif, Mas? Nggak apa-apa, ajak aja. Beneran, Mai. Papa kangen jalan-jalan sama kamu, Liv. Yaudah, aku tinggal ya. Iya, sama Papa ya, Nak ya.
Udah gak marah lagi kan? Ntar malam udah siap dong. Apaan sih kamu? Malu ah. Mas, Alifnya mana? Kamu kok dari jam makan siang tadi sampai sekarang belum balik lagi ke kantor? Maaf, Mai. Soalnya aku masih kangen sama Alif. Kok anak saya sama kamu? Kalian janjian di sini? Dengar ya, saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau saya nggak suka kamu deketin anak saya. Kamu kenapa sih nggak bisa punya anak sendiri? Sibuk banget ngurus anak saya. Mai, kamu tuh kasar banget sih sama dia. Kok kamu marah sama saya, Mas? Saya nggak suka perempuan ini deketin anak saya, Mas. Mai, ini bukan di kantor, Mai. Ini tempat umum. Di sini aku bukan bawahan kamu. Jadi kamu nggak perlu marah-marah kayak gini. Terserah kamu. Maafin Maya ya. Ya, sekarang kan hampir jam 8 malam. Mereka pasti tuh lagi mau lihat film. Mam, kayaknya cerita mantu dan mertuanya akan segera dimulai. Halo, Mi. Halo, Rel. Mi? Kenapa, Mi? Kok suara Mami panik gitu, Mi? Gini ya, Rel ya. Kamu tolong Mami ya, sayang ya. Kamu buruan pulang ya, Nak ya. Papi, Rel. Papi kenapa, Mi? Iya, aku pulang sekarang ya. Mam, ceritanya kita mulai sekarang. Pi, capek. Mi, Mami kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok, Pi. Emang kenapa, Pi? Itu, Mami gugup kayak gitu? Ada apa sih? Enggak kok. Pi, mendingan sekarang kita makan malam. Makanannya udah siap loh. Yuk. Wah, Mah, ada kabar baik. Alhamdulillah rumahku udah ada yang nawar dan harganya deal. Kamu tuh apa-apaan sih, Al? Kok main deal harga seenaknya? Kalau aku nggak setuju gimana? Aldo, Al, jangan dijual rumah kamu, Al. Iya, Al. Kamu itu jangan cari masalah sama istri. Mama nggak suka kalau kalian ribut terus. Pak, Mah, sebenarnya nggak ada yang diributin. Dia cuma tinggal setuju sama suaminya kan. Tapi Al, Pak, udah biar aku yang ngomong sama Kayla ya. Oke, kamu kenapa sih? Belakangan ini kamu aneh banget. Hargai dong keputusan suami kamu. Jawab dong, Kay. Kenapa kamu aneh kayak gini? Kamu bilang aku harus ngehargain keputusan kamu. Terus kapan kamu ngehargain aku, Al? Aku udah bilang berkali-kali alasannya kenapa rumah kita dijual. Kamu belum mengerti juga. Udah, Kay, aku nggak mau lagi berdebat sama kamu. Pokoknya besok kita tanda tangani perjanjian jual rumah kita. Sekali aku bilang enggak, ya tetap enggak. Aku nggak akan ada tanganin itu.
Kalau kamu udah berubah pikiran, kamu boleh kabarin aku. Farel mana ya? Kok nggak masuk-masuk? Loh, tadi ada di belakang aku kok. Farel kemana sih? Fit, duduk dong. Filmnya kan udah mau mulai, nggak enak sama yang lain. Farel tuh kemana sih? Farel, kamu di mana sih? Filmnya udah mau mulai nih. Fit, kenapa nggak di silent sih? Kan nggak enak sama orang-orang. Halo sayang, Halo Fit. kamu di mana? Maaf Fit, aku pulang duluan ya. Halo, Rel, kamu di mana sih? Halo, Farel. Aku pulang duluan. Apa? Halo, halo. Dimatiin. Aku pulang duluan, Fit. Ada yang urgent. Kamu nonton aja, nanti pulang sama Moza. Fit. Urgent. Ada apa sih? Kok dia nggak ngajak aku? Papi kamu tuh kena serangan jantung. Mami teriak, Rel. Tapi kenapa, Mi? Tapi Fitri merebut kamu, Rel, dari kami. Atas nama cinta. Mi, kenapa, Mi? Papi kenapa? Papi, menurut kamu ada apa sama Papi, Rel? Lo tadi... Ya ampun, Mi. Tadi aku panik banget denger suara Mami. Mami kan yang nyuruh aku cepet-cepet kesini kan, Mi? Rel, mama kamu ini udah sneven kalau nggak ada kamu. Udah kayak orang stres, tahu nggak? Farel, maafin Mami ya sayang ya. Mami minta maaf banget sama kamu, nak. Tadi itu Mami ketiduran dan mimpi buruk. Mami itu pergi sama kamu, sama Papi, dan juga Fitri keluar, Rel. Terus tiba-tiba Papi kamu tuh kena serangan jantung. Mami teriak, Rel. Tapi kenapa, Mi? Tapi Fitri merebut kamu, Rel, dari kami. Maafin Mami ya sayang ya. Mami udah mengacaukan acara kamu, nak. Enggak, Mi. Enggak ya. Mi, apapun akan aku lakukan demi Mami. Lagian apa pentingnya film sih, Mi? Terus, Rel, Fitri gimana sayang? Fitri mungkin nanti baliknya sama Moza, Mi. Ya Allah, Rel, kasihan banget Fitri. Gak apa-apa, Mi. Biar dia nonton aja dulu. Lagian aku juga gak enak ngajak dia pulang. Mana mungkin? Aku mau nonton bioskop tanpa suami aku, Mi. Kan filmnya belum selesai. Nggak enak dong. Masa aku nonton film di bioskop tanpa kamu sih? Kamu tuh bandel banget ya. Kamu pulangnya naik apa? Naik taksi. Gak takut. Rel, demi deket sama kamu, nggak ada kok yang bisa bikin aku takut. Maafin aku ya. Tadi aku panik banget dengar suara Mami. Jadi aku gak pamit sama kamu. Aku ngerti kok, Rel. Tapi nggak ada apa-apa kan?
Nggak ada apa-apa. Ayolah Al, ajak istrimu masuk rumah. Nggak enak kalau sampai dilihat tetangga. Iya Al, nanti jadi bahan omongan. Tetangga pasti pikir macem-macem. Dikira mama sama papa lagi berantem sama menantu. Biarin aja lah, Mah. Kalau dia mau masuk boleh aja. Tapi besok dia harus tanda tangan penjualan rumah ini. Kalau dia bersikeras menolak, gimana? Ya, kalau dia nekat kabur ke rumah papinya, biarin aja. Aku udah gak mau ambil pusing. Masya Allah. Mau kemana, Mah? Kayla, ayo masuk. Gak enak kan dilihat tetangga. Kayla, Mama tahu kalau kamu itu marah sama Aldo. Dan kamu marah juga sama Mama dan Papa. Tapi semua masalah kan bisa diselesaikan di dalam, Kayla. Tadi aku dengar Aldo bilang kalau setiap ada masalah kok selalu kabur ke rumah papi. Tapi kali ini enggak. Aku bakal terus di sini sampai masalahnya benar-benar selesai. Tolong, Kayla. Kalau kalian berdua sama-sama keras kepala, bagaimana masalah bisa diselesaikan? Ayolah, paling tidak demi Pinsa, kamu ajak istrimu masuk. Angin malam gak bagus buat anak kecil, Aldo. Yang sabar. Iya, Pak. Oke. Ayo, kita masuk. Oke, ini demi Vinsa, Kay. Ayo, kita masuk. Oke. Aku janji. Aku nggak akan jual rumah kita. Ayo, Kay, kita masuk. Kasihan Vinsa kedinginan. Filmnya romantis banget ya. Love story-nya bikin aku merinding. Emang ada ya cowok yang segitu besarnya buat cinta? Nggak kebayang deh. Kalau aku dapetin cowok kayak gitu, ya ampun, aku pasti seneng banget. Cowok yang rela mati buat ceweknya. Vino, kalau kamu dapetin cewek kayak di film tadi, apa kamu terima? Enggak. Vino, kamu tuh kenapa sih? Jawaban kamu tuh kasar banget tau. Kamu tuh bener-bener nggak punya perasaan apa gimana sih? Moza, lagian itu juga film kan? Ngapain juga dipikirin? Tapi coba kalau misalkan itu semua ada dalam kehidupan nyata. Kau pasti seneng kan? Sekarang coba deh kamu bayangin, terus tutup mata kamu. Sebentar aja. Di sini kan banyak orang. Kalau mereka kira aku gila lagi. Peduli apa sama orang lain? Itu kan nggak penting. Mendingan sekarang kamu ikutin apa yang aku bilang. Coba kamu tutup mata kamu, terus kamu bayangin. Ayo. Nah, sekarang coba kamu bayangin sesosok cewek cantik yang selalu bersama kamu dan selalu ada dalam hidup kamu. Coba kamu bayangin sosoknya. Kenapa kamu melakukan ini sama aku, Bel? Ngapain dia kesini? Aku nggak kenal sama dia. Bel, jangan kayak gitu. Abel! 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 Vino, kamu kenapa sih? Tadi senyum-senyum sendiri. Sekarang tiba-tiba muka kamu berubahannya kayak gini. Cewek kayak gitu nggak ada di dunia ini. Vino! Dasar orang aneh. Pinter juga ya si Fitri.
tenang aja, Mam. Nanti juga kepintarannya akan lenyap. Kita lihat aja ntar. Atas nama cinta. Pinter juga ya si Fitri. Maksud Mama? Untuk menunjukkan cintanya ya sama Farel. Dia itu nyusul pulang, padahal filmnya belum selesai. Mam, tenang aja, Mam. Nanti juga kepintarannya akan lenyap. Kita lihat aja ntar. Kamu pasti banget sayang sama aku ya. Rela ninggalin film demi aku. Aku bahagia banget. Fit, sekarang kamu bilang sama aku, apa yang kamu mau, pasti aku kasih, Fit. Apa yang aku mau ya? Oh iya, aku pengen banget dapat tempat di hati kamu sedikit aja. Di hati. Coba aku lihat dulu ya. Di kanan ada papi sama mami. Di kiri ada kakakku sama adekku. Di bawahnya dikit ada Aldo temanku. Kamu di mana ya? Bentar, Fit, bentar. Kayaknya di samping mami dikit ada tempat deh. Bisa ada tempat nih. Kamu ya. Mi, tolong Mi ya, agak minggir dikit ya. Aku mau kasih tempat buat Fitriku. Oke, Mi? Apa sih maksudnya Farel? Ngeselin banget. Farel, Apa, Fit? aku udah siap kok. Kamu serius, Fit? Farel sangat mencintai aku. Dia udah banyak banget berkorban untuk aku. Jadi, sekarang saatnya aku harus menyerahkan semuanya untuk suamiku tercinta. Aku gak nyangka, Fit, kamu yang minta duluan. Farel? Rel? Rel, maaf ya sayangnya Mami ganggu. Fit, maaf ya. Mami boleh pinjem Farel nggak sebentar? Iya, Mi, nggak apa-apa kok. Ada apa, Mi? Nggak tahu nih kenapa Mami kok susah tidur ya. Bisa temenin Mami sebentar aja. Udah Girel, temenin Mami kamu dulu ya. Ya udah, aku ganti baju dulu ya, Mi. Makasih ya. Gagal lagi deh. Fit, bentar ya, bentar aja. Kamu jangan tidur dulu ya. Ya, tergantung. Kalau kemalaman sih nggak tahu deh. Mami mulai menjauhkan Farel dari Fitri lagi kan? Mami takut kehilangan Farel kan? Tolong, Mi. Mereka saling mencintai. Enggak, Be. Farel cuma mencintai Mami. Ada apa, Fit? Kenapa, Fit? Farel, uang yang tadi kamu kasih ke aku kok nggak ada ya, hilang. Dengar ya, Pak Utama. Bapak kan tahu kalau saya bukan tipe wanita yang suka